Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bapak akan mempresentasikan tentang kemagnetan. Sudah bisa dibaca ya? Sudah. Ya. Pertama, standar kompetensinya bahwa di bab ini kamu harus mengerti, memahami konsep kemagnetan. Ya, kemudian bagaimana kemagnetan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian kita di pertemuan ini terkhusus untuk menyelidiki gejala kemagnetan dan cara membuat magnet ya, dua hal ini ya. Nah, kita lihat apa itu magnet. Pernah dengar kata magnet? Apa itu magnet? Ciri-ciri magnet itu apa? Dapat menarik benda. Ya, betul ya. Jadi magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda yang lainnya. Ya. Nah, ini penggolongan bahannya. Jadi bahan-bahan di alam, di dunia ini digolongkan ke dalam 3 ya. Ada yang sifatnya ferromagnetik, itu bahan yang ditarik, yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Ya, contohnya besi. Ya, jadi besi, baja, nikel, kobalt itu benda-benda yang sangat kuat ditarik oleh magnet. Kemudian bahan magnetik. Ya. Bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang ditariknya lemah. Contohnya platina, tembaga, dan garam. Kemudian ada bahan diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, salah satunya tentunya timah, aluminium, emas, dan bismut. Dari mana kata magnet itu sendiri ya? Nah, ada yang masuk Mayang. Mayang, halo Mayang. Kita lihat. Ya. Jadi magnet itu berasal dari kata mana nih? Jadi magnet ditemukan pertama kali oleh ilmuwan ya, yang ilmuwan tersebut berada di daerah yang namanya Magnesia ya. Jadi Magnesia itu adalah sebuah kota di Asia Kecil ya. Jadi ilmuwannya berasal dari kota tersebut. Lalu bahan yang bisa menarik benda lain itu dikatakanlah sebagai magnet. Ya. Nah, kalau misalkan yang namanya Fajar mungkin disebutnya Cidadap mungkin ya. Nah, boleh jadi oh ini nama bahan itu disebut dengan Cidadap gitu. Tapi karena yang menemukannya orang Magnesia di kota kecil di sebuah di Asia di Asia, maka disebutlah benda yang dapat menarik benda lain itu disebut dengan magnet. Nah, sebenarnya Bapak sudah membuat di Google Site ya. Bapak akan perlihatkan Google Site-nya. Bapak sudah membuat sebuah Google Site untuk kalian ya di sini. Nah, ini kelihatan tidak? Nama Google Site-nya Scienceku. Jadi nanti kamu boleh membuka Google Site ini. Nanti Bapak akan sediakan linknya di WA. Nah, di sini ada bahan bacaan, ada video. Kelihatan nggak? Kelihatan.
Kelihatan ya. Kelihatan. Lalu kemudian di sini ada materi-materinya, kemagnetan, bioteknologi, atom ion molekul, kemudian ada sifat fisika dan kimia tanah, kemudian teknologi ramah lingkungan. Nah, kalau kamu pengen baca tentang magnet, tinggal dibuka. Nah, ya. Ini materinya. Jadi bahan magnet adalah bahan yang dapat menarik benda yang lain. Kemudian kenapa disebut dengan magnet? Karena yang menamakan pertama kalinya ilmuwan yang berasal di mana? Dari Magnesia. kota kecil di Asia, yaitu kota Magnesia. Ya. Kemudian benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Yang dapat ditarik kuat oleh magnet? Tadi ada Besi. 3 ya. Disebut dengan ferromagnetik, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti besi, baja. Kemudian ada benda yang ditarik lemah disebut paramagnetik. Tadi seperti apa contohnya? Rapina, tembaga, garam ya. Kemudian ada benda yang ditolak oleh magnet atau tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda diamagnetik ya, yaitu timah, aluminium, emas dan besi. Pertanyaannya, kok bisa ada ya benda yang dapat ditarik, ada benda yang tidak dapat ditarik? Nah, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan nggak gambarnya Pak? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Nah, di sini ada yang kotak-kotak ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, kotak-kotak ada yang lurus ya, garis lurus. Nah, inilah bedanya, bahwa yang tanda panah yang sirkulasi ya, ini seperti circle, dia kotak dari ini ujung tanda panahnya menyentuh ujung tanda panah yang lain, tapi dia berbentuk seperti kotak begini ya. Nah, ini benda-benda yang sifatnya belum menjadi benda magnet, ya. Jadi seluruh susunan atom benda yang belum magnet itu seperti ini. Jadi arah medannya tidak searah, ya. Dia membulat seperti mengkotak gitu ya. Lalu ketika benda tersebut sudah menjadi magnet, susunannya menjadi lurus nih. Istilahnya kalau si elektronnya itu akan berjajar lurus seperti ini. Ya, diulang ya. Yang gambar yang sebelah kiri itu benda non magnetik atau benda bukan magnet. Yang sebelah kanan adalah susunan dari magnet, ya. Susunan atom. Ya. Kemudian susunan atomnya searah, berjajar, gitu ya. Ini kalau dilihat secara tidak kasat mata ya, karena kalau benda-benda kasat matanya seperti itu ya, tidak terlihat ininya gitu ya. Tapi kalau kemudian menggunakan alat tertentu, maka kita akan menemukan bahwa susunan di dalamnya itu berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Diulangi ya. Apa itu magnet? Suatu benda yang dapat menarik kemudian Yang dapat menarik benda lain. benda lainnya. Benda Ya. lain. Nah, dari mana kata magnet itu berasal? Dari kata magnesia. Magnesia itu adalah kota kecil di mana? Di Asia. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat magnet? Nah, nanti akan ada LKS. Kalian mengelompokkan benda magnetik, benda ferromagnetik, benda paramagnetik, sama benda diamagnetik. Nah, kemudian ada juga LKS cara membuat magnet. Ya, nanti hasil akhirnya adalah kalian harus membuat magnet itu sendiri. Misalkan kalian
buat dari paku, kemudian paku sama kabel, kemudian dihubungkan dengan arus DC seperti apa? Baterai. Nah, nanti si paku itu yang tadinya nggak bisa menarik paku yang lain, setelah dialiri arus, itu bisa jadi magnet. Ya, nanti Bapak akan contohkan. Bapak akan buat alatnya, kemudian kamu di rumah bikin alatnya. Cara yang pertama adalah cara untuk membuat magnet itu yang pertama menggosokkan bahan magnet dengan menggosokkan bahan ferromagnetik dengan magnet permanen. Ini misalkannya ini paku yang ada di bawah digosok oleh magnet, ya. Digosoknya searah, jadi dari kiri ke kanan angkat, kiri ke kanan angkat. Jadi nanti paku yang tadinya tidak memiliki kekuatan menarik benda lain, setelah digosok oleh magnet, paku tersebut akan berubah. Ya, itu sederhana caranya. Caranya dengan cara digosok, tapi digosoknya bukan seperti ngegosok amplas ya. Jadi ketika kamu menggosokkan, caranya adalah jadi Bapak harus menunjukkan nanti mungkin di pertemuan berikutnya Bapak akan di lab ya. Ini Bapak sedang di rumah. Nanti di lab itu ada magnet, ada paku ya. Jadi kalau misalkan tangan kiri Bapak adalah paku, kemudian ini tangan kanan Bapak adalah magnet, maka cara menggosokkannya itu bukan digosok-gosok ini. Tapi kemudian ditempatkan si tangan kanan Bapak dari ujung tangan kiri Bapak digosokkan ke depan, ke arah yang lain. Terus digosokkan, angkat, kemudian digosok lagi, angkat lagi, kemudian digosok lagi, angkat lagi. Gitu ya. Nah, itu cara membuat magnet yang pertama, yaitu dengan cara menggosokkan magnet dengan benda atau bahan ferromagnetik ya, seperti besi, baja ya. Tadi benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Kemudian cara yang kedua, nah ini yang akan dipraktikumkan. Kamu sediakan ini paku ya. Terlihat tidak? Gambarnya terlihat? Lihat. Ya. Jadi ini anggap saja yang kotak ini adalah paku. Kemudian dililiti paku itu dengan kabelnya yang sudah tidak berbungkus ya. Jadi kawatnya. Kamu ambil kawatnya, dalaman kabel itu, kemudian dililit. Nah, arah lilitannya akan menentukan kutub magnet itu sendiri. Ya. Dan nanti kalau misalkan ini lilitan, kemudian jadi lihat ada baterai ya. Yang atas itu positif atau negatif? Nih yang Bapak tunjuk. Ini kutub positif ya, yang di atas. Kemudian yang di bawah kutub negatif. Ya. Jadi kalau misalkan si posisi baterainya seperti ini, maka paku ini akan berubah jadi magnet di mana yang bagian atas menjadi kutub selatan, yang bagian bawah menjadi kutub utara. Ya. Ini sederhana, di rumah kamu bisa lakukan. Nanti Bapak akan berikan caranya, ditiru caranya, kemudian laporkan ke Bapak seperti halnya kamu melaporkan kemarin tuh bikin apa kemarin di semester kemarin, bunga ya, kamu melaporkan bunga, bagian bunga. Itu laporannya seperti itu. Diulangi ya. Jadi cara membuat magnet yang pertama dengan cara digosok dengan bahan, digosok dengan magnet dengan arah penggosokkan searah. Kemudian yang kedua dengan dialiri dengan listrik searah, ya, atau listrik DC, atau listrik dari baterai atau aki, ya. Kemudian yang ketiga dengan cara diinduksi atau didekatkan. Jadi ini di bagian atas itu magnet dan yang bagian bawah itu adalah paku nih awalnya. Tapi karena didekatkan, paku itu akan berubah susunan dalamnya yang tadinya bolak-balik menjadi searah. Sehingga paku itu tersebut menjadi magnet. Ya.
Nah, itu saja mungkin dari Bapak nih. Diulangi ya. Kita sudah mengetahui apa tadi? Pengertian dari magnet ya. Satu. Kemudian asal usul magnet. Oke. Kemudian yang ketiga, mengetahui cara membuat magnet. Ada berapa cara? Tiga. Yang pertama, digosok. Ya, digosok ya. Besi digosok dengan magnet, dengan penggosokan yang searah. Ya. Kemudian yang kedua, dialiri arus searah atau arus DC atau arus dari baterai. Yang ketiga, didekatkan atau diinduksi. Ini misalkan paku ya. Paku yang bawah, yang atas itu adalah magnet. Jadi ketika didekatkan, paku itu akan berubah. Yang tadinya tidak bisa menarik benda lain, bisa menarik benda lain atau menjadi magnet. Itu ya, paham ya? Nah nanti berarti karena ini yang datang berlima ya. Jadi nanti kamu berlima ini menjadi ketua kelompok ya. Elsa, Fajar, Hilmi, Rosi, Mayang Sari. Nah sekarang kamu tentukan nama yang dekat dengan kamu ya. Fajar tentukan 3 orang. Hilmi, Rosi, Mayang, Elsa tentukan 3 orang ya. Nanti 2 orangnya Bapak yang pilih. Jadi pilihan kamu dulu. Nanti Bapak nambahin nama yang bukan pilihan kamu. Betul? Bisa ya? Nanti kirim japri ya. Kirim japri. Mayang milih siapa? 3 orang ya Mayang. 3 orang teman Mayang. Siapa aja? Tulis japri ke Bapak. Pak, saya mah pengen sama ini. Ya nanti Bapak kirimkan LKS-nya di Google Classroom. Sudah lihat ya? Oci mah udah lihat ya? Nah, Oci udah lihat LKS-nya. Fajar udah lihat belum? Yang mana? Yang di Google Classroom ada LKS. LKS yang Jadi, lihat di Google Classroom, nanti Bapak akan upload LKS-nya di WA ya. Jadi nanti LKS-nya dalam bentuk gambar. Nanti tinggal lakukan apa yang perintah dari LKS di rumah ya. Tapi dilakukannya kelompok ya. Jadi silakan sekarang tulis dulu namanya siapa yang menjadi teman kamu ya, yang paling dekat. Terus kirimkan namanya ke Bapak. Nanti kemudian Bapak akan menambahkan 2 orang teman kamu juga yang Bapak. Ya. Nah, setelah ini Elsa, Fajar, Hilmi, Rosi, Mayang jadi ketuanya. Ya, jadi di pertemuan yang akan datang nanti Bapak akan infokan di hari Minggu ya, kita akan Google Meet atau tidak. Ya, nah sementara itu ya. Ada pertanyaan tidak? tidak, Pak. Oh, yang lain ada yang tanya ke? Ayo, udah bebasnya, bukan di kelas ini, jangan malu-malu ya. Kamu di kelas malu-malu ya, ini mah ya. Cuman 5-an iya. Jadi kalau ditanya silakan bertanya. Oke, cukup jelas ya dari Bapak. Nanti Bapak akan kirimkan rekamannya ke grup kelas. Ya, Bapak cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan. Nanti Bapak akan kirimkan di WA apa-apa saja menjadi kontrak belajar kita. Lalu kemudian jangan lupa ya, Elsa, Fajar, Hilmi, Rosi, Mayang, japri nama-nama yang pengen jadi sekelompok dengan kamu ya. Lalu Bapak akan masukkan juga nama-nama yang lain sehingga satu kelompok itu minimal ada 6 atau 5 orang ya. Sehingga kalian berada dalam satu kelompok. Jadi minggu depan kalau Google Meet dengan Bapak, berarti kamu mengajak anggotanya. Janjian. Mau di mana? Mau di rumah sendiri atau di rumah teman kamu. Nah, kuotanya pun bisa bareng-bareng. Sekarang misalkan minggu ini kuotanya kamu, yang minggu depannya sama teman kamu.
Paham ya? Ya Bapak cukupkan sekian. Ini sudah menunjukkan 8.6. Nanti Bapak akan juga memberikan pelayanan untuk yang WA ya, yang Google Classroom juga ya. Jadi nanti semuanya terlayani dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Beres nih, kita beres. Beres nih. Beres Lin. Ayang. Beres Lin.